Mulai dari Piala Dunia 2026 resmi dimulai pada Jumat 12 Juni di Meksiko, hingga Amerika Serikat membombardir dua waduk milik Iran. Obrolan Newsroom akan merangkum kejadian paling ramai dibicarakan dalam beberapa hari terakhir di ONR Wrap Up. Berita pertama dari mancanegara, Piala Dunia 2026 resmi dimulai. Pembukaan Piala Dunia 2026 digelar di Stadion Azteca, Mexico City, Meksiko pada Jumat 12 Juni 2026 dini hari. Pertandingan pembuka menyajikan dua laga dari grup A. Pertama, tuan rumah Meksiko menang 2-0 atas Afrika Selatan. Jalannya pertandingan diwarnai banjir kartu, termasuk 3 kartu merah. Kemudian dalam pertandingan kedua, tim wakil Asia, Korea Selatan, menang 2-1 atas Republik Ceko.
Kemudian berita kedua, harga BBM Pertamax alami kenaikan hingga Rp3.950 per liter. PT Pertamina resmi menaikkan harga BBM non-subsidi jenis Pertamax dan Pertamax Green per Rabu 10 Juni 2026. Pertamax yang sebelumnya Rp12.300 per liter naik menjadi Rp16.250 per liter. Sedangkan Pertamax Green yang semula Rp12.900 per liter menjadi Rp17.000 per liter. Pertamina mengatakan keputusan ini dilakukan setelah evaluasi berkala dengan mempertimbangkan kenaikan harga minyak mentah dunia dan harga perekonomian pasar. PT Pertamina Persero menaikkan harga BBM non-subsidi jenis Pertamax dan Pertamax Green mulai hari ini, Rabu 10 Juni 2026. Per hari ini, harga Pertamax resmi naik menjadi Rp16.250 per liter. Angka ini naik Rp3.950 dibandingkan harga sebelumnya, yang berada di level Rp12.300 per liter. Sementara itu, Pertamax Green mengalami kenaikan yang lebih besar, dari Rp12.900 menjadi Rp17.000 per liter, atau naik Rp5.000 per liter. Kenaikan ini terjadi setelah harga kedua produk tersebut dipertahankan selama beberapa bulan terakhir, di tengah harga minyak mentah dunia yang terus melonjak. Pertamina menyebut keputusan ini diambil setelah melalui evaluasi berkala sesuai formula harga yang ditetapkan. Kenaikan ini juga telah dikoordinasikan dengan pemerintah sebagai pemangku kebijakan untuk menjaga keberlanjutan penyediaan energi dan distribusi BBM bagi masyarakat. Corporate Secretary Pertamina Patraniaga Robert M.V. Dumatubun mengatakan, penyesuaian ini diambil lewat koordinasi dengan pemerintah sebagai regulator dan dilakukan dengan evaluasi berkala yang mempertimbangkan fluktuasi harga minyak dunia dan harga pasar keekonomian. Ia menyatakan penyesuaian harga BBM non-subsidi dilakukan sesuai regulasi yang berlaku. Lebih lanjut, Robert mengatakan kondisi ini merupakan bagian dari upaya menjaga keseimbangan antara keberlangsungan bisnis, kualitas layanan, serta kepastian pasokan energi bagi masyarakat. Selain itu, meski Pertamax dan Pertamax Green mengalami kenaikan, harga produk BBM lainnya tetap sama. Begitu juga dengan harga BBM subsidi Pertalite tetap tidak mengalami kenaikan. Berikut daftar harga BBM Pertamina per 10 Juni 2026.
Ketiga, Filipina diguncang gempa magnitudo 8,2. Gempa bumi tersebut mengguncang wilayah Mindanao, Filipina pada Senin 8 Juni 2026. Menurut laporan Pusat Peneliti Geosains Jerman, gempa itu terjadi pada kedalaman sekitar 10 km dan berpotensi menimbulkan guncangan yang signifikan di wilayah tersebut. Akibat guncangan kuat, sebuah gedung diduga restoran terekam ambruk sesaat setelah gempa mengguncang. Beginilah situasi Filipina usai diguncang gempa bermagnitudo 7,7 pada Senin 8 Juni 2026 pagi. Orang-orang tampak menyelamatkan diri keluar gedung sambil mencari tempat yang lebih aman. Selain itu, debu-debu dari bangunan juga tampak menyelimuti lokasi yang terdampak gempa. Sementara itu, dalam video lainnya menunjukkan bangunan sebuah restoran cepat saji di Filipina ambruk setelah gempa mengguncang. Detik-detik ambruknya bangunan itu terekam dalam video yang direkam oleh warga. Gempa berkekuatan 7,7 magnitudo ini menimbulkan guncangan dahsyat bagi warga Filipina. Beberapa wilayah dilaporkan mengalami pemadaman listrik akibat bencana ini. Selain itu, pihak kepolisian melaporkan korban jiwa dalam bencana ini sementara ada 1 orang, dengan korban luka 4 orang. Menurut Institut Vulkanologi dan Seismologi Filipina, titik gempa berada sekitar 13 km di barat daya kota General Santos di Pulau Mindanao. Setelah guncangan utama, terjadi gempa susulan dengan kekuatan mencapai magnitudo 6,1.
Pusat Peringatan Tsunami Pasifik menyebut gelombang tsunami setinggi hingga 3 meter berpeluang terjadi di sebagian pesisir Filipina. Sementara gelombang hingga 1 meter berpotensi mencapai beberapa wilayah pesisir Indonesia dan Malaysia. Peringatan juga diberikan untuk sejumlah negara dan wilayah lain di Pasifik Barat, termasuk Jepang, Taiwan, Papua Nugini, dan Guam. Getaran gempa juga dilaporkan terasa di sejumlah wilayah Indonesia. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika pun mengeluarkan peringatan dini tsunami di sejumlah wilayah, terutama di Provinsi Sulawesi Utara dan Maluku Utara. Hingga kini belum ada laporan resmi mengenai jumlah korban jiwa maupun tingkat kerusakan secara menyeluruh. Keempat, Amerika Serikat membombardir waduk Iran. AS mengirim serangan udara dan menghantam waduk Iran di kota pelabuhan Sirik pada Rabu 10 Juni 2026. Serangan udara AS itu merusak 2 waduk sekaligus yang selama ini memasok air ke wilayah Bemani dan Kohestak di kota Sirik. Imbasnya, puluhan ribu warga Iran di kawasan kota pelabuhan Sirik kehilangan akses air bersih. Pejabat perusahaan air setempat mengatakan sekitar 20.000 penduduk terdampak dan kehilangan akses terhadap air minum di tengah suhu panas ekstrim yang berkisar 45-50 derajat Celcius. Puluhan ribu warga Iran di kota pelabuhan Sirik kehilangan akses air minum setelah serangan Amerika Serikat pada Rabu 10 Juni 2026 menghantam waduk di daerah tersebut. Serangan udara AS merusak 2 waduk yang selama ini memasok air ke wilayah Bemani dan Kohustak di kota Sirik. Mengutip AFP, pejabat perusahaan air setempat menyatakan, akibat serangan AS sekitar 20.000 penduduk kehilangan akses terhadap air minum yang aman. Sang pejabat menyebutkan kondisinya menjadi sangat sulit dan kritis karena suhu kota Sirik kini bisa mencapai 50 derajat Celcius. Menurut pihak perusahaan air, kota Sirik memiliki cadangan air tanah yang tidak mencukupi untuk menggantikan pasokan dari waduk yang rusak. Pejabat senior perusahaan air di Provinsi Hormozgan, Abdul Hamid Hamzehpur, mengatakan bahwa pihaknya sedang berupaya mencari sumber air alternatif bagi desa-desa yang terdampak. Menanggapi hal itu, pemerintah Iran mengutuk serangan AS dan menyebutnya sebagai tindakan yang dilakukan dengan dalih palsu. Sebagai balasan, Teheran pun melancarkan serangan menggunakan rudal dan pesawat tanpa awak ke pangkalan militer AS di Bahrain, Yordania, dan Kuwait. Sebelumnya, Amerika Serikat mengumumkan telah melancarkan serangan militer terhadap Iran pada Selasa 9 Juni 2026. Serangan dilakukan menyusul jatuhnya helikopter tempur Apache milik Angkatan Darat AS di lepas pantai Oman. Militer AS mengerahkan helikopter Apache, drone bersenjata MQ-9 Reaper, serta pesawat tempur FA-18 dan FA-35 sebagai bagian dari upaya memblokade Iran di Selat Hormuz. Presiden AS Donald Trump secara terbuka menuding Iran bertanggung jawab atas insiden jatuhnya helikopter Apache. Trump memastikan kedua awak helikopter berhasil selamat dan tidak mengalami cedera. Meski demikian, menurutnya AS tetap harus memberikan respon keras. Melalui pernyataan yang diunggah di media sosial, Komando Pusat AS atau CENTCOM menegaskan serangan ke Iran merupakan respon yang proporsional. Terakhir, SPPG di sejumlah daerah dihentikan sementara karena dana dari pusat tersendat.
program makan bergizi gratis menghadapi tantangan baru di lapangan. Sejumlah satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG di berbagai daerah terpaksa dihentikan operasionalnya sementara. Hal itu dikarenakan dana operasional dari Badan Gizi Nasional atau BGN belum diterima sesuai jadwal. Kondisi ini terjadi di beberapa wilayah, mulai dari Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat. Kepala BGN, Nanik SD yang menegaskan dana operasional telah dicairkan secara bertahap. Dapur sudah siap, tapi anggaran belum turun. Puluhan satuan pelayanan gizi di Jawa Barat hingga Jawa Timur mendadak berhenti beroperasi. Apa yang sebenarnya terjadi di balik dapur-dapur ini? Program makan bergizi gratis atau MBG kembali menghadapi tantangan di lapangan. Sejumlah satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG di berbagai daerah terpaksa menghentikan operasional sementara setelah dana operasional dari Badan Gizi Nasional atau BGN belum diterima sesuai jadwal. Kondisi ini terjadi di beberapa wilayah mulai dari Jawa Timur hingga Jawa Tengah dan Jawa Barat. Dampaknya langsung dirasakan oleh ribuan siswa yang selama ini menjadi penerima manfaat program MBG. Penghentian operasional tersebut bukan hanya berdampak pada aktivitas dapur penyedia makanan, tetapi juga mengganggu distribusi makanan bergizi ke sekolah-sekolah yang selama ini bergantung pada layanan tersebut. Di Kota Blitar, Jawa Timur, 8 SPPG dilaporkan menghentikan layanan sementara akibat belum masuknya dana top-up dari BGN ke rekening virtual account masing-masing dapur. Setiap dapur rata-rata melayani sekitar 2.000 porsi makanan setiap hari. Dengan berhentinya 8 SPPG tersebut, sekitar 15.000 hingga 16.000 penerima manfaat tidak mendapatkan layanan MBG selama hampir 1 pekan. Pengelola SPPG memilih menghentikan produksi ketika saldo operasional yang tersedia tidak lagi cukup untuk menyiapkan makanan dalam beberapa hari ke depan. Langkah itu diambil untuk menghindari gangguan yang lebih besar terhadap keberlangsungan operasional dapur. Menurut informasi yang diterima pengelola daerah, BGN disebut sedang melakukan proses verifikasi ulang terhadap sejumlah SPPG sebelum pencairan dana dilakukan. Permasalahan serupa juga terjadi di Kabupaten Bandung Barat. Tercatat sekitar 40 SPPG menghentikan operasional sementara. Selain persoalan pencairan dana, beberapa dapur juga mengalami penghentian layanan karena masih harus memenuhi sejumlah persyaratan teknis. Beberapa di antaranya terkait pembangunan instalasi pengolahan air limbah atau IPAL dan hasil inspeksi yang menemukan ketidaksesuaian standar operasional. Akibat kondisi tersebut, distribusi MBG ke sejumlah sekolah ikut terhenti. Orang tua siswa yang sebelumnya menerima manfaat program akhirnya diminta kembali menyiapkan bekal dari rumah sambil menunggu layanan MBG kembali berjalan. Sejumlah sekolah juga telah menyampaikan pemberitahuan kepada wali murid mengenai penghentian sementara distribusi makanan bergizi hingga ada kepastian operasional dapur pengganti. Tidak hanya di Jawa Barat dan Jawa Timur, penghentian operasional SPPG juga terjadi di sejumlah daerah di Jawa Tengah. Di Kabupaten Demak, sebanyak 30 dapur MBG dilaporkan menghentikan operasional sementara karena dana operasional belum cair. Sementara itu, di Kabupaten Brebes terdapat 31 SPPG yang mengalami kendala serupa. Situasi tersebut menyebabkan ribuan siswa di berbagai sekolah tidak menerima paket makanan bergizi seperti biasanya. Padahal program MBG menjadi salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas gizi anak-anak sekolah, sekaligus mendukung proses belajar mengajar. Meski layanan sempat terhenti, para penerima manfaat berharap program tersebut dapat segera kembali berjalan karena dinilai membantu memenuhi kebutuhan gizi harian siswa. Menanggapi berbagai laporan mengenai penghentian operasional dapur MBG, Kepala Badan Gizi Nasional Nanik Sudaryati Deang menegaskan bahwa dana operasional sebenarnya sudah mulai dicairkan secara bertahap.
Menurut Nanik, sebagian dana telah masuk sejak Jumat pekan lalu, sementara pencairan lanjutan dilakukan pada hari-hari berikutnya. Ia menilai persoalan yang terjadi lebih banyak berkaitan dengan aspek teknik administrasi dibandingkan masalah anggaran. Ada bagian dari hoax, ada yang bagian dari semua sudah dicairkan dari mulai Jumat. Yang 877 tadi itu. Yang Itu sudah masuk. Sudah masuk. Sudah operasional. Jadi memang ada beberapa yang yang Jumat itu sudah dicairkan. Yang Senin ini juga dicairkan. Tadi kalau nggak salah kami dapat laporan 5T ya Ibu ya, dicairkan hari ini. Jadi tidak ada masalah, ini masalah teknis saja. Oke, teman. Sementara itu, Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman menyatakan bahwa sebagian penghentian operasional SPPG juga berkaitan dengan proses evaluasi dan penertiban standar yang dilakukan oleh BGN. Menurut Dudung, dapur-dapur yang belum memenuhi ketentuan operasional akan disuspensi sementara sampai seluruh persyaratan dipenuhi. Langkah tersebut dilakukan agar kualitas layanan MBG tetap terjaga dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan pemerintah. Ia berharap proses pembenahan yang sedang berlangsung dapat membuat pelaksanaan program MBG menjadi lebih baik ke depannya, sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan oleh para siswa penerima. Sahabat Kompas.com, itu tadi berita update yang ramai diperbincangkan dalam beberapa hari terakhir di ONN Wrap Up. Pantau terus berita terkini dari dalam dan luar negeri di www.kompas.com atau di akun media sosial kita, Facebook, Instagram, X, TikTok, dan YouTube. Jangan lupa untuk selalu saksikan obrolan newsroom setiap Senin sampai Jumat hanya di YouTube Kompas.com. Saya Servina Vivian beserta seluruh tim yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa! Kompas.com telah hadir di channel WhatsApp. Kamu bisa tetap terhubung dengan teman dan keluarga sambil dapat update berita terbaru. Cari tahu berita pilihan terpopuler dan terkini dari satu aplikasi. Caranya gampang banget. Temukan channel Kompas.com di aplikasi WhatsApp, langsung follow, dan nikmati informasi langsung di genggaman kamu. Update dan sharing lebih mudah, gak bakal ketinggalan berita. Follow channel WhatsApp Kompas.com sekarang.